Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihi ma lan tadilu amadan kitabullah wa sunnatur rasul. Sadaqallah wa sadaqaka rasul. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga sampai pada hari yang ke-19 ini, bahkan nanti malam kita masuk ke malam ke-21, 10 terakhir Ramadan, masih diberikan keimanan, nikmat Islam dan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan Ramadan pada kesempatan ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kehadirat junjungan kita, tauladan kita, figur kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu tak terasa Ramadan berlalu begitu saja, hingga kita mulai mau memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tentu ada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 terakhir Ramadan. Yang pertama adalah itikaf. Itikaf itu bagaimana kita membangun hubungan kepada Allah, fokus hubungan pribadi kita, batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita itikaf di masjid, bukan warung kopi yang pindah ke masjid, atau hanya banyak waktu kita habis untuk mengobrol dengan teman kita, tapi lebih banyak membaca Quran, membaca tafsir Quran, kembali membaca-baca tentang kumpulan hadis-hadis, membaca tentang tanya jawab yang berkaitan dengan membangun keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, kedekatan hubungan kita kepada Allah. Membaca kembali akidah kita, syarah akidah yang lama mungkin sudah lama kita tidak baca, untuk kita terus makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu tidak banyak dipakai untuk mengobrol, walaupun kalau kita jenuh dengan kita membaca Quran, tafsir Quran, dan kitab-kitab, sesekali kita boleh agar tidak jenuh, dan itulah sebuah proses pembelajaran kita, bagaimana untuk melatih diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak kalah pentingnya di akhir Ramadan
yaitu kewajiban kita dengan zakat fitri, zakat mal, infak dengan sedekah. JIS, JIS itu kalau pakai J Jakarta International Stadium, tapi ZIS yang saya maksud adalah pakai Z, zakat, infak dan sedekah. Dari usaha yang kita lakukan dikeluarkanlah zakatnya. Motonya orang bijak taat pajak, orang bijak taat zakat, orang beriman tak lupa dengan zakat. Zakat mal, zakat harta. Kalau pajak 10-12%, zakat hanya 2,5%. Dikeluarkanlah infak sodako. Dari usaha kita selama setahun kita sisihkan jangan sampai kita lupa bahwa dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain. Dan harus dipelajari dulu uang yang digunakan untuk zakat keluaran dari BI. Jangan sampai uang mainan. Agar amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT baik dari awal Ramadan sampai di akhir Ramadan atau setelah bulan Ramadan, maka kita perlu memperhatikan dua syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal ini penting. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah memurnikan keesaan Allah, sehingga ada surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Ikhlas yang artinya memurnikan keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah tidak berbilang. Allahus samad, Allah tempat menggantungkan diri kita, ketergantungan kita sebagai hamba pada Allah sebagai Al-Khaliq. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah berbeda dengan makhluknya. Ikhlas yang kedua memiliki makna adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan lillahi ta'ala, hanya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Allah memerintahkan beribadah kepada Allah untuk memurnikan keikhlasan. Lawannya adalah riya. Riya itu melakukan sesuatu karena makhluk, sedangkan ikhlas melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala. Makanya dalam niat, kita niat sholat, niat puasa dan lain sebagainya, dikuatkan di ujungnya dengan lillahi ta'ala. Syarat yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikut apa yang Rasulullah contohkan. Jadi apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan Rasulullah, para sahabat. Dan para sahabat sudah pasti dia akan mengikuti Rasulullah, dan sehingga dalam Al-Quran dikatakan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ayat tersebut dalam tafsir Quran ditujukan kepada para sahabat, umat terbaik yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Begitupun diri kita, ketika kita ingin menjadi umat yang terbaik, harus mengikuti polanya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saudara-saudara, kenapa perlu mengikut apa yang Rasulullah contohkan? Karena kalau kita tidak mengikuti yang Rasulullah contohkan, maka amal yang kita lakukan akan tertolak. Makanya dalam Quran Allah menjelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Jika kita benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Ketika
Quran firman Allah sebagai juklak, petunjuk pelaksana, maka hadis adalah juknis, petunjuk teknis. Contoh, Allah perintahkan kita sholat, akimi sholat. Maka teknis pelaksanaan sholat itu dijabarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi Muhammad SAW. Dilakukan gerakan-gerakannya oleh Rasulullah, dicontohkan langsung. Jadi Quran sebagai juklak, maka hadis sebagai juknis. Maka dengan dua syarat diterima amal ini, insya Allah mudah-mudahan yang kita lakukan ikhlas. Pertama, ketauhidan kita. Yang kedua, kita lakukan keikhlasan itu hanya semata-mata untuk Allah dan mengikut, mencontohi apa yang Rasulullah contohkan dalam beramal, dalam beribadah, sehingga itu menjadi amal soleh buat kita. Bulan Ramadan sudah di penghujung tahun, sudah di penghujung bulan. Sebagai bulan tarbiyah, bulan pelatihan, bulan diklat, pendidikan dan pelatihan. Tentunya harapannya dari saum Ramadan ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, sehingga di luar bulan Ramadan, setelah Ramadan, pasca Ramadan, amal-amal ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan akan terus kita usahakan untuk kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini kita dilatih, dibiasakan, dididik, maka untuk diamalkan, dilakukan setelah bulan Ramadan. Saudara-saudara yang saya banggakan, maka pesan wasiat Rasulullah di akhir hidupnya adalah taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihi ma lan tadilu abadan, kitabullah wa sunnatur rasul. Telah kutinggalkan dua warisan, dua pusaka, yang jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri kita. Kenapa? Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Al-imanu yazid illa bil ta'ah, al-imanu yanqus illa bil maksiyat. Iman itu akan naik bila kita makin taat kepada Allah, dan iman akan turun bila kita bermaksiat kepada Allah. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, jadidu imanakum, maka perbaikilah iman kalian. Artinya apa? Disinilah metode kaizen, yang hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini, sudah dijelaskan oleh sabda Rasulullah. Maka tidak aneh ketika bicara tentang produktivitas, kontinuitas improvement, Rasulullah sudah mencontohkan itu, Rasulullah sudah menjelaskan itu dalam sunnah-sunnahnya. Jadidu imanakum, yang isinya adalah kontinuitas improvement, perbaikan terus menerus diri kita untuk makin dekat, makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada daun yang tak berulat, tak ada manusia yang luput dari salah dan hilaf. Karena al-insan minal khata wan nisyan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.